Menurut ajaran Islam, kisah Nabi Adam dan Hawa merupakan cerita yang penting dan penuh dengan pelajaran tentang ketaatan, dosa, dan taubat. Nabi Adam adalah manusia pertama yang diciptakan oleh Allah dan ditempatkan di surga bersama istrinya, Hawa. Allah mengizinkan mereka menikmati semua kenikmatan di surga kecuali satu hal, yaitu memakan buah dari pohon yang terlarang, sering disebut sebagai buah huldi. Nabi Adam dan Hawa tinggal di surga dengan segala kemewahan dan kebahagiaan. Allah memperingatkan mereka untuk tidak mendekati pohon tertentu dan tidak memakan buahnya. Namun, iblis yang telah diusir dari surga karena kesombongannya, berusaha menggoda Adam dan Hawa untuk melanggar perintah Allah. Iblis membisikkan kepada mereka bahwa buah dari pohon terlarang itu akan memberikan mereka kehidupan yang abadi dan kekuasaan yang tidak akan pernah habis. Akhirnya, karena tergoda oleh bujuk rayu iblis, Nabi Adam dan Hawa memakan buah tersebut. Begitu mereka melakukannya, mereka segera menyadari dosa mereka dan merasa malu. Mereka mulai menutupi diri dengan daun-daun dari surga. Sebagai akibat dari pelanggaran ini, Allah memerintahkan mereka keluar dari surga dan turun ke bumi. Setelah diusir dari surga, Nabi Adam dan Hawa hidup di bumi. Selama masa ini, mereka merasakan penyesalan yang mendalam atas dosa yang telah mereka lakukan. Nabi Adam berdoa dan memohon ampun kepada Allah. Dalam Al-Quran, disebutkan bahwa Nabi Adam menerima kata-kata dari Allah yang merupakan petunjuk untuk bertobat. Lalu Adam menerima beberapa kalimat dari Tuhannya, maka Allah menerima taubatnya. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang. Al-Baqarah ayat 37. Menurut beberapa riwayat, doa yang dipanjatkan oleh Nabi Adam adalah, Tuhan kami telah menganiaya diri kami sendiri. Jika Engkau tidak mengampuni kami dan memberi rahmat kepada kami, niscaya kami termasuk orang-orang yang merugi. Dalam tradisi Islam, ada riwayat lain yang menyebutkan bahwa kalimat taubat Nabi Adam memiliki kaitan dengan Nabi Muhammad. Kisah ini dikenal di kalangan umat Islam dan sering dihubungkan dengan konsep makam atau kedudukan yang tinggi dari Nabi Muhammad dalam pandangan Allah. Menurut sebuah riwayat, setelah Nabi Adam dan Hawa melakukan dosa dengan memakan buah terlarang, Nabi Adam mencari cara untuk memohon ampunan dari Allah. Dalam kegundahannya, Nabi Adam terinspirasi untuk menyebut nama Nabi Muhammad dalam doanya, meskipun Nabi Muhammad belum lahir. Riwayat ini menyebutkan bahwa Nabi Adam berdoa dengan menyebut nama Nabi Muhammad sebagai perantara untuk mendapatkan ampunan dari Allah. Riwayat yang cukup terkenal berasal dari hadis Nabi Muhammad. Nabi Adam berdoa, Ya Allah, aku memohon kepadamu dengan hak Muhammad agar engkau mengampuni dosaku. Allah bertanya kepada Nabi Adam, Bagaimana kamu tahu tentang Muhammad, padahal aku belum menciptakannya? Nabi Adam menjawab, Ketika engkau menciptakanku dengan tanganmu dan meniupkan kepadaku sebagian dari rohmu, aku mengangkat kepalaku dan melihat tulisan di tiang-tiang arsy, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maka aku tahu bahwa engkau tidak akan menyebutkan nama seseorang bersama namamu kecuali dia adalah makhluk yang paling engkau cintai. Allah kemudian berfirman, Kamu benar, wahai Adam. Sesungguhnya dia adalah yang paling aku cintai. Mohonlah kepadaku dengan haknya, maka aku telah mengampuni dosamu. Dan kalau bukan karena Muhammad, aku tidak akan menciptakanmu. Riwayat ini mengandung beberapa hikmah yang penting. Riwayat ini menunjukkan kedudukan yang sangat mulia dan terhormat dari Nabi Muhammad di sisi Allah. Bahkan sebelum penciptaannya, Nabi Muhammad sudah memiliki makam yang tinggi. Riwayat ini juga menggambarkan konsep syafaat, di mana nama dan kedudukan Nabi Muhammad bisa menjadi perantara bagi orang-orang untuk mendapatkan rahmat dan ampunan Allah. Kesadaran Nabi Adam tentang pentingnya menyebut nama Nabi Muhammad, menunjukkan betapa pentingnya pengetahuan tentang nabi-nabi, dan peran mereka dalam kehidupan umat manusia. Meskipun riwayat ini memberikan pandangan mendalam tentang hubungan spiritual antara Nabi Adam dan Nabi Muhammad, penting juga untuk memahami konteks teologisnya.
Dalam Islam, meskipun beberapa riwayat bisa memberikan wawasan tambahan, dasar dari ajaran dan praktik keagamaan tetap berpegang pada Al-Quran dan hadis yang sahih. Riwayat ini, meskipun tidak termasuk dalam hadis yang mutawatir atau sangat kuat, tetap menjadi bagian dari narasi yang memperkaya pemahaman umat Islam tentang betapa pentingnya peran Nabi Muhammad dalam rencana Allah untuk umat manusia. Kisah taubat Nabi Adam yang dihubungkan dengan Nabi Muhammad menggambarkan betapa besar kedudukan Nabi Muhammad di mata Allah dan menunjukkan pentingnya syafaat dalam Islam. Riwayat ini juga memperkuat rasa cinta dan penghormatan umat Islam kepada Nabi Muhammad sebagai Rasul terakhir yang membawa risalah yang sempurna dan universal. Allah, dengan sifat Maha Pengampun dan Maha Penyayangnya, menerima taubat Nabi Adam dan Hawa. Mereka diberikan petunjuk untuk menjalani kehidupan sebagai manusia yang beriman dan taat kepada Allah. Kisah taubat Nabi Adam memberikan beberapa pelajaran penting bagi umat Islam. Manusia diciptakan dengan kemampuan untuk memilih dan diuji dengan perintah dan larangan Allah. Ketaatan kepada Allah adalah hal yang utama. Setiap manusia bisa melakukan kesalahan, tetapi pintu taubat selalu terbuka. Allah senantiasa menerima taubat hambanya yang sungguh-sungguh memohon ampun. Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Penyesalan yang tulus dan doa yang khusyuk akan diterima olehnya. Kehidupan di dunia ini adalah ujian, dan setiap manusia harus menjalani kehidupannya sesuai dengan petunjuk dan perintah Allah untuk mencapai kebahagiaan yang hakiki di akhirat. Kisah ini mengajarkan bahwa meskipun manusia bisa jatuh ke dalam dosa, penting untuk segera menyadari kesalahan, bertobat, dan kembali kepada jalan yang benar. Keutamaan taubat dan kasih sayang Allah adalah aspek penting yang ditunjukkan melalui kisah Nabi Adam dan Hawa.